Shalom Bapak Ibu semuanya. Bahan bacaan kita hari ini cukup populer ya. Maria dan Marta. Yang satu duduk di dekat kaki Yesus mendengarkan Yesus, dan yang satunya lagi ada yang bersibuk ria di dapur, udar-idar sana sini, bersibuk untuk melayani karena rumahnya kedatangan tamu. Dan biasanya pemahaman yang paling mudah dilakukan oleh kita adalah yang biasa kita lakukan bahkan sampai dengan hari ini kayaknya ya. Sewaktu kita dengar perikopnya Maria dan Marta, maka kita akan menyatakan bahwa kita akan mempersalahkan Marta. Betul gak? Ini kamu sih sibuk-sibuk sendirian gitu ya. Karena kamu harusnya seperti Maria, duduk dekat kaki Yesus, dengerin Yesus berbicara. Dan itu kayaknya pemahaman paling umum sewaktu kita mendekati bahan bacaan Alkitab kita hari ini. Benar kan ya? Biasanya dipahaminya kayak gitu. Wah, saya mau jadi Maria, duduk dekat kaki Yesus. Marta, kamu jangan sibuk sendirian gitu kan ya. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk membela Marta gitu ya. Sedikit membela Marta. Mari kita mulai dari hal ini Bapak dan Ibu. Bayangkanlah pada waktu itu kita ada di konteks perikop kita hari ini. Yesus dan rombongannya, Yesus kan gak pernah jalan sendirian ya. Yesus minimal beserta dengan para murid. Belum lagi kalau misalnya rombongannya makin besar, sewaktu ada orang-orang lain yang juga mengikuti Kristus gitu ya. Jangan lupa beberapa waktu yang lalu di bahan minggu juga ada Yesus mengutus 70 murid. Jadi pasti rombongan yang cukup besar gitu ya. Dan sewaktu mereka masuk ke daerah Maria dan Marta tinggal, pasti mereka ngomong dulu kan ya. Nggak ada WA pada waktu itu. Nggak ada telepon juga. Halo, saya mau datang nih main ke sana. Kalau dalam bayangan saya, maka apa yang terjadi adalah pasti mereka cukup dadakan datang ke Maria dan Marta, sehingga pada akhirnya dengan segera Maria dan Marta menyadari bahwa Kristus datang, dan kemudian itulah yang menyebabkan kenapa Marta pada akhirnya memutuskan untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang penting. Jika semua orang gak ada yang melakukan tugas Marta untuk melayani sana dan sini, maka siapa dong yang melayani di dalam rumah sewaktu ada banyak tamu? Memang harus ada yang mengambil tugas pelayanan seperti yang dilakukan Marta. Saya mau mengajak sedikit melihat, tadi pagi saya nge-share satu data saja ke grup WA Jemaat, boleh? Ini ada. Jadi bahasa Alkitab itu bahasa aslinya adalah, untuk PB, bahasa aslinya adalah Yunani. Nah, yang menarik adalah sewaktu kita membaca di ayat 40 ini, ada kata melayani gitu ya. Sibuk melayani. Kata melayani ini datang dari kata yang pasti Bapak dan Ibu kenal, dari kata diakonia. Jadi apa yang dilakukan oleh Marta sewaktu dia sibuk dalam berdiakonia pasti bukan sesuatu hal yang salah, karena memang harus ada bagian itu. Kan tema sinodalnya apa ya? Semua ada bagiannya. Ya. Memang harus ada. Lah kalau nggak ada, siapa yang bikin minum? Buat para tamu pada waktu itu. Lah kalau nggak ada, siapa yang nyiapin untuk makan siang, atau kalau misalnya mereka datang siang? Siapa yang menyiapkan segala sesuatunya? Jadi apa yang dilakukan Marta sebetulnya adalah ya memang sah-sah saja. Tapi yang menjadi menarik adalah karena ada percakapan antara Marta dan Yesus di ayat 40 juga. Jadi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat sebenarnya ada apa sih dengan Marta gitu ya. Kenapa Marta sampai
harus bercakap-cakap dengan Yesus, ya percakapan pendek memang ya. Tapi dari ayat berapa? Ayat 40 itu kita dapat memaknai sesuatu. Boleh lihat lagi ayat 40 ya. Ada satu hal yang menarik lagi, dan ini ada dalam banyak orang-orang yang menafsir sewaktu mereka menyadari bahwa di dalam Lukas 10 ayat 40, ini sudah ada ya. Tadi kan yang satu gambar tuh, bahasa aslinya, dan ada linknya juga, jadi kalau mau ngecek gampang ya. Nah ini saya sederhanakan saja. Tadi kita bahas tentang yang melayani ya, melayani itu datang dari kata Yunani diakonian, kata dasarnya diakonia. Jadi itu yang tadi saya bilang bahwa seharusnya yang dilakukan Marta nggak kenapa-napa. Tapi kenapa pada akhirnya terjadi percakapan Marta dengan Yesus yang dimulai dari ayat 40 kemudian direspon oleh Tuhan Yesus di ayat 41. Nah yang menarik adalah sewaktu kita melihat bahwa di dalam ayat 40 itu ada sedangkan Marta sibuk. Sibuk itu datang dari kata Yunani periespato. Dan arti harafiahnya adalah teralihkan, terdistract. Biasanya, waduh saya lagi nggak konsen sih, saya lagi terdistract nih. Kita pasti pernah ngomong kayak gitu ya. Jadi kita sedang melakukan sesuatu, tapi kemudian teralihkan. Nah, saya sepakat dengan penafsiran yang sebenarnya ada apa dengan Marta sehingga pada akhirnya Yesus menyampaikan sesuatu yang pada akhirnya, ya Yesus tidak menegur dengan keras sekali. Yesus berbicara sebagai seorang sahabat kepada Marta. Dan kalau melihat dari sisi penafsiran yang ini, sewaktu kita melihat bahwa kata sibuk dalam bahasa aslinya ternyata adalah sesuatu yang membuat Marta teralihkan gitu ya, teralihkan dalam sewaktu dia melayani Kristus. Maksudnya dia sedang melayani, tapi kemudian dia teralihkan untuk pada akhirnya kepikiran yang lain. Padahal dia sedang melakukan sesuatu yang baik. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa oh ternyata ada apa dengan Maria, ada apa dengan Marta, bukan berarti apa yang dilakukan oleh Marta dalam konteks perikop kita ya. Itu bukan sesuatu yang tidak untuk dipersalahkan, tetapi apa yang salah sewaktu kita membaca perikop kita. Nah, saya percaya yang menjadi sesuatu yang menjadi respon dari Kristus adalah karena sewaktu Marta mulai teralihkan apa yang dia kerjakan dan mulai membanding-bandingkan gitu kan ya. Dan jangan salah, Marta itu sampai menuduh Yesus nggak peduli gitu. Tuhan tidak pedulikah engkau gitu kan. Mulai sikat sana sikat sini, mulai bersikap negatif, dan pada akhirnya tepat di saat itu mulai dia menjadi seseorang yang terasing. Jadi kayak kesannya Marta sendirian dan kemudian orang-orang lain bukan ada di jalan yang sama dengan Marta gitu. Jadi yang salah bukan tindakan yang dilakukan Marta karena melayani diakonia itu sesuatu yang penting. Kita memang harus melakukan itu. Ada bagiannya, ada waktunya. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa sebetulnya bisa jadi kalau misalnya pakai dasar penafsiran yang tadi saya bilang ya, bahwa Marta teralihkan, terdistraksi sewaktu dia sedang melayani dengan kasihnya, mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi kemudian ketika melihat, ini kenapa ada orang yang duduk diam doang nih, dan kemudian mulai kehilangan sukacitanya, maka mungkin disitulah masalahnya.
Dapat ya? Bukan tindakannya. Ya ini salah satu penafsiran, banyak penafsiran tapi saya mau mengajak kita untuk melihat dari jalur penafsiran ini ya. Bukan dari tindakannya, tetapi ketika seseorang mulai kehilangan damai sejahtera, sukacita, karena apa? Karena mulai ngelihat ke sana, ngelihat ke sini, yang tadinya hanya menunjukkan pada ini bentuk kasihku untuk Tuhan, lalu kemudian ngelihat ini orang kenapa diem-diem aja sih? Yang di sana kok ketawa-ketiwi doang sih, nggak bantuin gitu. Dan kemudian mulailah kehilangan damai sejahteranya, sukacitanya, dan disitulah persoalannya. Dan yang menarik, ada penafsir yang mengatakan bahwa ini bukan hanya bisa terjadi pada Marta, Maria juga sebenarnya bisa. Ya di dalam perikop kita yang ngomong, yang teralihkan, yang terdistract, yang pada akhirnya kehilangan sukacita, Marta memang. Tapi sebetulnya bahkan seseorang yang duduk di kaki Yesus juga bisa melakukan apa yang Marta lakukan. Maksudnya Maria bisa melakukan ketidaktepatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Marta. Saya sepakat sekali dengan penafsir yang mengatakan begitu. Sewaktu misalnya kan Marta kan yang protes ya, yang lu ya, Tuhan tidakkah engkau peduli, suruh dong Maria untuk bantu aku gitu. Karena Maria juga bisa ngomong hal yang sama tentang Marta. Tuhan tidakkah engkau peduli, kami di sini duduk diam mendengarkanmu, Marta ada di dapur dan sibuk-sibuk ria, suruh dong dia datang ke sini. Dapat yang saya maksud? Sehingga bukan tentang apa yang sedang mereka lakukan, tetapi sikap seperti apa yang ditunjukkan oleh seseorang. Dan kalau kita ngomong tentang sikap, berarti kan kita betul-betul bertemu dengan apa yang ada di dalam kepala dan di dalam hati seseorang. Seseorang bisa sedang duduk diam tapi pikirannya kemana-mana dan ngomong macam-macam, yang membuatnya pada akhirnya bisa kehilangan damai sejahtera, bisa kehilangan sukacita. Bahkan saat seseorang duduk diam, bahkan saat seseorang bersibuk ria melakukan segala sesuatunya, sehingga yang pada awalnya ini adalah bentuk kasihku bagi Tuhan, sehingga pada akhirnya karena teralihkan, terdistraksi, lalu mulailah orang itu menjadi mengeluh. Ya dalam perikop kita ya, Marta mulai mengeluh dan Marta mulai protes sama Tuhan, padahal apa yang dilakukan Marta sebetulnya baik. Nah hari ini saya hanya mau mengajak kita untuk sama-sama melakukan, bukan hanya melakukan apa yang dilakukan Maria, tapi juga mari kita sama-sama melakukan apa yang dilakukan Marta. Dalam pengertian, ya bukan protesnya ya, maksudnya antara duduk dekat Yesus, dengar-dengaran tentang firman Tuhan dalam sebuah kebersamaan, dan apa yang dilakukan oleh Marta dalam berdiakonia, kalau kata aslinya ya, berdiakonia, melayani, untuk menyibukkan diri untuk kasihnya kepada Tuhan, mempersiapkan banyak hal, yang memang itulah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Bukan hanya semua ada bagiannya, tapi juga semua ada waktunya. Kalau tadi kan Marta dan Maria kan saya bilang, ya mungkin karena Marta merasa dirinya yang paling besar bertanggung jawab untuk rumah ketimbang adiknya gitu ya. Lalu kemudian datang tamu dan kemudian dia yang merasa paling bertanggung jawab, sehingga ketika melihat Maria hanya duduk diam, dia melihat, ayolah dik, dewasalah sedikit, misalnya gitu ya. Bantulah gitu. Dan jangan lupa bahwa, bukankah beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang orang Samaria yang baik hati ya. Orang Samaria yang baik hati itu kebalik dari perikop kita. Orang Samaria yang baik hati itu Yesus memuji justru orang Samaria yang bergerak melakukan sesuatu. Kalau perikop kita sekarang kan biasanya kita memahaminya, oh Maria nih karena duduk diam. Jadi
keduanya memang bisa dan harus kita lakukan tepat pada waktunya. Dan yang paling penting adalah memang kita tetap memiliki sukacita dan damai sejahtera itu karena kita tahu kita melakukannya untuk Tuhan. Ya cobalah carilah contoh yang konkret lah. Apa yang Bapak Ibu lakukan di sini misalnya ya. Memangnya Bang Kelvin sebagai pianis tidak bisa teralihkan? Bisa saja. Pro kantor bisa teralihkan? Bisa saja. Bapak dan Ibu bisa teralihkan? Bisa saja. Bahkan sewaktu kita duduk bersama-sama saling share tentang firman Tuhan. Yang paling penting adalah sewaktu kita melakukan apa yang menjadi tugas karya pelayanan bersama kita, maka semoga kita tidak kehilangan sukacita dan damai sejahtera dan fokus kita bahwa kita melakukannya untuk Tuhan. Dan percayalah bahwa yang namanya miskomunikasi itu sesuatu yang lumrah terjadi gitu kan ya. Yang namanya duduk, tinggal, ada bersama-sama dalam sebuah kebersamaan, miskomunikasi cepat atau lambat, kita akan ketemu dengan hal-hal yang seperti itu. Yang bisa membuat pada akhirnya kita agak diam-diaman misalnya gitu ya. Atau agak tersinggung karena miskomunikasi. Dan solusinya sederhana kan ya. Miskom solusinya ya komunikasi. Kalau miskomunikasi solusinya ya komunikasi supaya misnya dihilangin. Dan pada akhirnya semua bisa memahami dari sudut pandang yang terbaik bagi bersama. Ngobrol lah bareng, duduk bersama. Maka itu menjadi solusinya. Karena sejatinya tidak ada seorang pun sewaktu kita, apalagi kita ngomong tentang gereja ya Bapak dan Ibu ya. Lah kita ngapain sih di sini sebagai umat Tuhan gitu kan ya? Kalau bukan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, lalu kemudian kita bersukacita bersama-sama, lalu kita berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Nggak ada di antara kita yang berusaha melakukan sebaliknya. Nggak ada. Pasti kita tujuannya itu, datang ke gereja. Maka sewaktu kita melayani, sewaktu kita melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, semoga kita tidak teralihkan dengan sana dan sini sehingga kita bisa kehilangan sukacita. Tapi marilah kita bersama-sama melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan bagi Tuhan dalam kebersamaan kita. Kalau misalnya ada sesuatu yang miskomunikasi atau apa, dan itu pasti terjadi kemarin, hari ini, atau bahkan di depan sana, kita akan ketemu dengan yang namanya salah paham, saling tidak mengerti. Sederhana, mari kita duduk bersama, kita ngobrol lah, karena kita semua ingin melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi selamat melanjutkan kehidupan kebersamaan kita. Semoga kita tidak teralihkan oleh hal-hal yang membuat kita bisa kehilangan sukacita dan damai sejahtera kita. Karena kita semuanya tujuannya untuk bersyukur pada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, amin.